Generasi muda kembali menjadi motor perubahan. Kali ini pemuda Nepal yang sudah muak dengan korupsi dan gaya hidup hedon para pejabatnya turun ke jalan. Pemerintah dianggap tidak becus dan tak memahami kebutuhan warga. Perasaan senasib ini menggerakkan unjuk rasa besar-besaran di seantero Nepal. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan besar-besaran. Lantas seperti apa situasi terkini di Nepal dan bagaimana awal mula Gen Z bisa menjadi motor gerakan di Nepal? Awal pekan ini menjadi hari ketika generasi Z Nepal menumpahkan kemuakan mereka pada korupsi dan gaya hidup hedon para elit negeri itu. Keseharian para pejabat itu jauh dari realitas warga. Meski berasal dari Partai Komunis Nepal atau UML yang syarat dengan gagasan sosialis, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli suka pamer kemewahan. Demikian pula pendahulunya, Perdana Menteri Bahadur Deuba, tokoh dari Partai Kongres Nepal yang berhaluan kiri tengah. Padahal, sebelum terjun ke dunia politik, mereka diketahui tidak memiliki harta. Namun setelah masuk ke dunia politik, mereka kaya mendadak. Anak dan menantu Deuba dikenal suka pamer kemewahan, termasuk mengunggah foto saat bepergian menggunakan pesawat pribadi atau bertamasya ke mancanegara. Di media sosial, publik Nepal mengolok-olok mereka dengan tagar Nepo Baby. Di sisi lain, karena sulit memperoleh pekerjaan, sebagian besar angkatan kerja di negeri itu menganggur. Bank Dunia mencatat produk domestik bruto per kapita Nepal hanya $1.447 AS. Pemerintah Nepal menaksir, setiap hari hingga 2.000 orang muda Nepal pergi ke luar negeri untuk mencari kerja. Mayoritas jadi buruh harian lepas di Timur Tengah, Asia Timur, dan sebagian Asia Tenggara. Situasi itu membuat anak-anak muda Nepal marah. Media sosial kemudian menjadi salurannya. Sayangnya, kritik itu ditanggapi PM Oli dengan melarang media sosial beroperasi. Larangan itu ditentang rakyat, dimotori oleh generasi Z yang akrab dengan dunia digital, kritis, terbuka, dan inklusif. Rakyat Nepal menumpahkan kegelisahan mereka di jalan-jalan utama Kathmandu. Para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan rumah beberapa pejabat. Puncaknya, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa 9 September 2025. Sharma mundur sehari setelah sedikitnya 19 orang tewas dalam unjuk rasa besar-besaran. Setelah berhasil menggulingkan rezim, situasi di Nepal belum sepenuhnya pulih. Militer pun turun tangan dan mulai mengambil alih pengamanan di Nepal. Seperti apa situasi terkini di Nepal pasca unjuk rasa besar-besaran tersebut? Hingga Kamis 11 September, ketertiban belum pulih di Kathmandu dan kota-kota lain di Nepal. Media Nepal melaporkan jam malam diberlakukan setiap Kamis pagi. Militer juga melarang orang berkumpul dengan alasan mencegah kerusuhan. Militer Nepal mengumumkan kendali keamanan dipegang tentara mulai Selasa malam. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Nepal Jenderal Aksorat Stikdel pada Selasa malam mengimbau pengunjuk rasa berdialog. Ia juga meminta aneka tempat bersejarah dilindungi dari perusakan dan penjarahan. Dilaporkan media Nepal, pembakaran berbagai bangunan pemerintah masih terus terjadi. Istana Kepresidenan, gedung parlemen, dan Mahkamah Agung jadi sasaran perusakan. Bahkan massa merebut sejumlah senapan dari gedung MA. Mereka menembak di depan MA. Manajemen Trip Hufan International Airport menutup bandara di Kathmandu. Berbagai maskapai penerbangan menghentikan penerbangan dari dan ke TIA karena khawatir kerusuhan merusak pesawat di bandara. Keberadaan bekas Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, belum diketahui selepas mengumumkan mundur pada Selasa sore. Rumahnya dan rumah sejumlah mantan Perdana Menteri dibakar massa. Berawal dari kritik di media sosial, kemarahan digital Gen Z Nepal berubah menjadi gerakan massa yang berhasil menggulingkan pemerintah. Namun dengan turunnya militer dari situasi yang belum menentu, akankah perubahan ini membawa Nepal ke arah yang lebih baik atau justru terjebak dalam siklus kekacauan baru? Gimana kalau menurut sahabat Kompas?